Penginapan Tandus terletak di pintu masuk gunung di lembah yang memiliki gerbang batu. Siapapun yang keluar masuk gerbang batu harus menunjukkan surat undangan khusus atau izin sebelum memasuki gerbang batu. Jika tidak, mereka akan dihentikan oleh penjaga. Itu saja, tuanku. Li Fengxing menunjuk ke penginapan sepi dan berkata, benarkah? Lin Tian berkata kepada air tak terlihat di sisi lain, ya, tuan, tetapi Anda perlu izin untuk masuk. Bagaimana jika saya menerobos masuk? Lin Tian bertanya, dan air berkibar dan khawatir. Penginapan ini, sedikit permulaan, jika kamu mematahkan keras, aku khawatir kamu akan menyinggung perasaan mereka. Saya tidak takut menyinggung. Lin Tian selesai berkata, mapikan suasana hati untuk berkata kepada Li Fengxing, kamu tunggu di sini, aku masuk sendiri. Kemudian Lin Tian berjalan ke gerbang batu, diikuti oleh wanita bertopeng. Orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya bagaimana Lin Tian akan masuk. Li Fengxing bertanya-tanya, tuanku, bukankah Anda mengatakan seseorang akan memberikannya? Aku ingin menunggu, tapi aku tidak mau. Kata-kata Lin Tian membuat Li Fengxing tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Tetapi ketika Lin Tian hendak lewat, dua kecil, penjaga itu meraih kain di bahunya dan segera membuangnya. Dia menghentikan Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, apakah kamu punya izin? Lin Tian melihat otot-otot di tubuhnya dan menemukan bahwa dia juga seorang senam tubuh. Dia tersenyum dan berkata, aku akan melakukan sesuatu di dalam. Tidak peduli apa yang Anda lakukan di dalam, Anda memerlukan izin atau undangan. Dua kecil, berkata sambil tersenyum. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bisakah kita kembali untuk menebusnya? Isi? Wah, apakah kamu bercanda? Dua kecil, tersenyum pahit, tetapi orang-orang di dekatnya berteriak, Wang Er, dia adalah leluhur gerbang Tian Shui. Dia membunuh aliansi surga dan zaman kuno. Lin Tian, apakah kamu yakin tidak akan membiarkannya masuk? Pria bernama Wang Er tertegun dan menatap Lin Tian. Kamu jenius yang berdiskusi di mana-mana, Lin Tian. Jenius tidak masuk hitungan. Lin Tian berkata dengan rendah hati, tetapi Wang Er tertawa, tidak peduli apakah Anda atau tidak, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa di lembah terpencil ini, Anda hanya dapat mengenali 10 klan di barat, serta daftar samurai, serta orang-orang di 4 prefektur sekitarnya, dan lainnya, bahkan jika Anda abadi, kamu tidak bisa masuk sesuka hati di sini. Orang-orang tidak menyangka bahwa Lin Tian tidak akan dianggap serius di penginapan yang sepi ini, dan Wang Er memandang Lin Tian dengan senyum kecil, jangan tidak yakin. Hanya di gurun barat, serta ngarai gurun, atau bahkan gunung gurun besar, orang yang berlatih seni bela diri dapat menjadi tamu kita di sini. Oh, apakah Anda berlatih seni bela diri? Iya. Lin Tianxie tersenyum dan langsung masuk, tetapi Wang Er tidak berharap Lin Tian mengabaikan peringatannya, jadi dia mengguncang kainnya dan berpikir dia bisa memukul Lin Tian. Lin Tian seperti bayangan. Dia segera bergegas ke dalamnya. Wang Er bahkan tidak menyentuh punggung Lin Tianho. Para penonton di dekatnya terkejut. Ini sangat cepat. Lin Tian juga harus mengembangkan seni bela diri. Abadi dan seni bela diri ganda. Beberapa orang menghela nafas, tetapi yang lain berkata, lebih dari itu, dia juga merupakan kultivasi ganda dari makhluk abadi dan iblis. Adegan mulai membahas apakah Lin Tian abadi atau iblis. Li Fengxing penuh dengan darah. Tuanku, ini hanya sengit. Sekarang setelah gerbang batu, Lin Tian berjalan melalui koridor dan datang ke penginapan. Saya melihat bahwa penginapan itu terletak di gunung, dan ada banyak orang yang tinggal di sini saat ini, bahkan mendiskusikan beberapa hal. Tetapi Lin Tian tiba-tiba datang dan membiarkan orang-orang memandangnya dengan ragu, dan Wang Er di belakangnya berteriak, hentikan dia. Kemudian, Wang Er muncul di belakangnya, sementara wanita bertopeng itu menyaksikan dalam diam di akhir. Karena perhatian semua ada di Lin Tian, tidak ada yang memperhatikan wanita bertopeng itu. Namun, beberapa junior yang sibuk di penginapan telah maju untuk mengepung Lin Tian. Beberapa orang mengeluarkan beberapa senjata dari sudut aula penginapan, dan senjata ini sangat tajam, tetapi mereka tidak memiliki semangat. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak dapat berlatih ilmu pedang, dan mereka tidak dapat menggunakan keterampilan seperti ilmu pedang dan keterampilan jiwa di sini. Tetapi orang-orang ini berpikir mereka memiliki lebih dari cukup untuk menghadapi Lin Tian dengan senjata tajam. Secara khusus, Raja kedua berkata, Nak, sebaiknya kamu tidak bergerak, atau senjata tajam ini akan membunuhmu jika mereka menusukmu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara orang-orang di ruang tamu ini bertanya-tanya siapa Lin Tian. Mereka berani masuk ke penginapan sepi, dan mereka tidak memperhatikan orang-orang ini. Melihat senyum Lin Tian, Wang Erqi berkata, wah, aku tidak bercanda. Aku juga tidak menertawakanmu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia berjalan di penginapan seolah-olah dia telah datang ke tempat yang dikenalnya. Bahkan, air mengambang di depan, dan Raja dua jalan napas, naik. Orang-orang itu bersinar dengan pedang, tetapi sosok Lin Tian bergerak di sekitar sana. Sekilas, sepertinya ada beberapa sosok yang bergerak ke sana. Banyak orang berteriak di bagian atas mata mereka, ini teknik tubuh, Ling Yingbu. Ya, Ling Yingbu.
Dikatakan bahwa salah satu dari 3 metode paling kuat. Beberapa orang menderita demensia. Wang Er juga terlihat konyol, dan wanita bertopeng itu bertanya-tanya, bagaimana dia bisa memiliki fisik yang begitu kuat. Ling Yingbu tidak membutuhkan keterampilan tubuh Reiki. Saat bergerak, tubuh seperti beberapa bayangan sisa yang mengikuti, seperti beberapa orang berjalan, dan ketika berhenti, bayangan akhirnya tumpang tindih dan menjadi seseorang. Tapi hari ini, orang-orang ini telah bertemu di sini, membuat semua orang penasaran bagaimana Lin Tian melakukannya. Lin Tian mengabaikan orang-orang ini dan langsung pergi ke lantai 2 melalui langkah pertama, dan pergi keluar ruangan, di mana kata-kata, dilarang masuk, tertulis di atasnya. Ini dia. Lin Tian meminta air untuk terbang, dan air untuk terbang N berkata, setiap kali, kami melempar orang ke sini, lalu pergi, Lin. Tian berencana untuk membuka pintu, dan orang-orang di koridor terlihat terkejut. Wang Er bahkan lebih ketakutan dan berkata, wah, itu tidak bisa pergi. Mengapa tidak? Ini adalah area terlarang di penginapan sepi kami. Wang Er sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah saya ingin pergi? Ada binatang buas di dalamnya. Begitu mendekat, ia akan memakan orang. Wang Er buru-buru menjelaskan. Lin Tian tidak menganggap serius satu sama lain, tetapi mendorong pintu dengan satu tangan, dan kemudian ada kegelapan di dalam, dan pada saat yang sama, ada suara binatang liar yang membosankan. Lin Tian masuk dan orang-orang di luar berbisik, orang ini gila. Aku khawatir dia tidak tahu betapa mengerikannya binatang buas itu. Raja kedua berlari mendekat dan melihat kegelapan di dalam dan berteriak, wah, binatang buas itu sangat mengerikan. Lin Tian mengabaikannya, tetapi Wang Er sedang terburu-buru dan berteriak kepada orang-orang, pergi, temukan penjaga toko. Iya. Kemudian seseorang pergi ke penjaga toko, dan Lin Tian menghilang dalam kegelapan. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia berdiri di sebuah ruangan kosong, dan Lin Tian bertanya pada air, apakah kamu yakin di sini? Iya, itu di sini. Setelah kita pergi, kita akan pergi. Air mengapung untuk mengendap, dan Lin Tian melihat sekeliling sampai beberapa saat, bau aneh datang dari belakang. Ketika wanita bertopeng di sekitar Lin Tian merasakan nafas, dia segera mulai panik. Kemudian dia berbalik dan melihat seekor anjing besar dengan bulu putih tebal. Bahkan jika anggota tubuh anjing berada di tanah, ia lebih tinggi dari manusia, dan matanya merah, tetapi ia tidak memancarkan roh atau roh seperti binatang roh atau binatang abadi. Sebaliknya, ada semacam nafas kuno pada binatang itu, dan nafasnya sangat besar, dan mulutnya meneteskan air liur, seolah-olah memakan orang. Ini adalah binatang buas yang dikabarkan? Wanita bertopeng itu menggigil, dan Lin Tian menjelaskan, hewan liar memiliki kekuatan kasar alami, dan beberapa hewan liar memiliki darah khusus, jadi jangan berpikir mereka akan kalah dengan hewan roh atau hewan abadi. Menurutku itu tidak lemah. Wanita bertopeng itu merasa suaranya akan dinaikkan. Kemudian hewan liar itu menggonggong beberapa kali dan melompat ke hutan. Kecepatannya sangat cepat, dan di lembah terpencil ini, jika seorang kultivator menghadapi situasi seperti ini, dia pasti akan terkoyak. Tetapi ketika Lin Tian diturunkan, dia tertawa di sudut mulutnya, dan keterampilan hewan yang terperangkap dilepaskan. Hewan liar itu dilahirkan dengan kecerdasan. Ketika dia menemukan kemampuan aneh Lin Tian, dia segera berbalik. Lin Tian akan mengusir. Ada seorang pria keluar. Pria itu memiliki kumis dan sehelai rambut di kepalanya dan penggaris putih di pinggangnya. Saya melihat pria itu mengerutkan kening, Anda adalah Lin Tian. Benarkah? Aku, pemilik penginapan-penginapan sepi, apa masalahnya? Bisakah kamu keluar dan mengatakannya? Penjaga toko menatap Lin Tian dan berkata. Lin Tian melihat sekeliling. Aku akan menemukan binatang itu dulu. Binatang buas ini tersembunyi di ruang rahasia ini. Tidak mudah bagimu untuk menemukannya. Kata yang lain. Lin Tian berkata, tidak ada yang tidak dapat saya temukan. Dengan itu, Lin Tian mulai mencarinya di ruang rahasia, dan penjaga toko itu tampak jelek. Tuan Muda Lin, hewan liar ini ganas. Jika itu benar-benar bertemu dengannya, itu akan berbahaya. Bahaya. Ya, hewan liar ini ganas dan tidak pernah pergi sejak ditahan di sini, tetapi siapapun yang datang ke sini akan dibunuh olehnya. Penjaga toko menjelaskan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menatap penjaga toko. Tapi aku tahu bahwa orang-orang dari rumah sisian biasa mengirim orang ke sini 10.000 tahun yang lalu. Mengapa mereka mengirim orang ke sini? Ketika penjaga toko mendengar hal ini, dia berkata, kamu bilang itu 10.000 tahun yang lalu. Lalu mengapa mereka bisa masuk dan keluar sesuka hati? Lin Tian menatap penjaga toko dan berkata, kami menyewakan tempat ini ke rumah sisian 10.000 tahun yang lalu. Adapun apa yang mereka lakukan, kami tidak peduli. Tidak masalah? Ya, kami tidak pernah bertanya tentang mereka, hanya tahu mereka menyewa di sini. Penjaga toko menjelaskan. Lin Tian ragu, dan penjaga toko berkata, jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada beberapa orang tua di penginapan. Mereka tahu segalanya 10.000 tahun yang lalu. Jadi kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan? Saya tidak sekarang.
Penjaga toko pasti berkata, tetapi Lin Tian berkata, saya akan menemukannya sendiri. Penjaga toko bertanya-tanya, apa yang kamu cari? Cari binatang buas itu, dan lihat mengapa itu tidak disewa oleh mereka yang tahu tentang rumah sisian. Lin Tian selesai, dan mulai melihat ke dalam. Penjaga toko khawatir, Tuan Lin, Tuan Hula Ogang baru saja mendengar dari Wan Bianzong. Aku tidak boleh membiarkanmu dalam bahaya. Oh, dia memintamu untuk datang? Saya juga baru saja menerima berita, dan kemudian saya mendengar anak-anak kecil berkata, Anda datang ke sini untuk membuat masalah, dan saya di sini. Penjaga toko berkata dengan hormat kepada Lin Tian. Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, apa hubungan antara penginapan sepi Anda dan Wan Bianzong? Mengapa Anda begitu mendengarkan Hu? Penjaga toko tersenyum canggung dan berkata, Tuan Lin, Anda tidak tahu, penginapan sepi kami dibangun oleh 10 gerbang utama, dan Wan Bianzong adalah salah satunya, dan itu masih 3 gerbang utama pertama. Jika saya tidak mendengarkan, saya tidak bisa dipecat. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, kamu bisa mengikutiku, binatang buas. Aku akan menemukannya sendiri. Selesai berkata, Lin Tian tidak mendengarkan nasihat penjaga toko, dan penjaga toko hanya dapat mengikuti Lin Tian untuk memperkenalkan penginapan dan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Dari perkenalan pihak lain, Lin Tian tahu bahwa namanya Peng Ba. Dia adalah menir penginapan terpencil saat ini. Dia sudah lama di sini. Adapun apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, dia juga mendengar dari beberapa orang tua dan tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Ruang rahasia disewa oleh orang-orang dari rumah sisian. Bahkan orang-orang di penginapan tidak diizinkan masuk sesuka hati. Jadi ketika Lin Tian membawanya berkeliling ruang rahasia, Peng Bacai terkejut. Aku tidak menyangka ruang rahasia kecil menjadi seperti labirin. Lin Tian tidak tahu apakah dia mengatakan itu benar atau tidak, tetapi dia masih melepaskan kucing terbang itu dan memintanya untuk mencari jejak hewan liar itu. Kemampuan pelacakan kucing terbang sangat kuat. Itu membuat Lin Tian berlari sampai dia menemukan lubang. Berjalan keluar dari gua, itu adalah tebing, dan Peng Ba menatap, bagaimana dia bisa ada di sini? Di mana ini? Lin Tian bertanya, dan Peng Ba menjelaskan, ini adalah pintu masuk ke Gunung Tandus yang besar. Lin Tian mengerutkan kening. Gunung Tandus besar. Ya, Anda lihat tangga batu itu adalah jalan batu tandus menuju Gunung Tandus yang besar. Peng Ba menunjuk ke jalan batu di kejauhan. Lin Tian ragu, tetapi Fei Tian mau bertanya, Bos, apakah Anda masih ingin menemukannya? Bisakah kamu menemukannya? Lin Tian bertanya balik, kucing terbang itu terbang keluar, jatuh di teras batu dan kembali menggelengkan kepalanya. Bos, nafasnya akan hilang saat sampai di sana. Setiap napas akan hilang ketika mencapai teras batu, Peng menjelaskan. Apakah semuanya akan hilang? Ya, tidak ada jejak. Peng Delapan itu menjelaskan, dan Lin Tian diam-diam ragu, hanya 10.000 tahun yang lalu, bagaimana bisa begitu banyak hal terjadi di sekitar Gunung Tandus yang besar? Penak Ba menatap Lin Tian dan berkata, Tuan Lin, lihat, haruskah kita kembali? Lin Tian bingung, hewan liar ini jelas tidak terjebak di ruang rahasia. Tapi kenapa ada di penginapanmu? Ya, aku tidak tahu. Peng Ba menggelengkan kepalanya dengan liar, sementara Lin Tian menatap Peng Ba dan berkata, apakah kamu yakin tidak berbohong? Tidak. Peng Ba itu semua jenis jaminan, tetapi Lin Tian masih tidak mempercayainya, jadi satu jari terulur, dan Peng Ba mengencang dan berkata, Tuan Lin, apakah Anda? Aku akan melihat apakah kamu berbohong. Selesai berkata, Lin Tian menunjuk dahi Peng Ba dengan satu tangan, dan memasuki segel jiwa. Peng Ba kaget. Mengapa kamu bisa menggunakan metode jiwa? Wanita bertopeng itu juga ragu, karena dia tidak bisa menggunakan sihir sama sekali, apalagi metode jiwa. Lin Tian tertawa, kekuatan larik terlarang tidak cukup, jadi itu paling banyak membatasi beberapa mantra dan metode jiwa umum, dan saya tidak menggunakan apapun yang biasa, yang secara alami tidak dapat membatasi saya. Mendengar ini, Peng Ba terkejut sampai Lin Tian menarik kembali tangannya dan berkata, oke, ayo kembali. Peng Ba mengangguk dengan keringat dan buru-buru membawa Lin Tian kembali. Ketika dia keluar dari ruang rahasia dan kembali ke penginapan, Wang Er dan yang lainnya segera menunjuk Lin Tian dengan pedang dan pisau. Secara khusus, Wang Er berteriak, penjaga toko, apakah Anda ingin membunuhnya? Akibatnya, penjaga toko menamparnya, di mana matamu? Wang Er terbang keluar, lalu berjuang untuk bangun, memandang penjaga toko dengan salah, dan tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Anda tidak meminta maaf kepada Tuan Lin? Menir Peng berkata dengan serius. Katakan, minta maaf. Wajah Wang Er tertekan, dan Menir Peng menatap, dia adalah VIP Wan Bianzong. Hutua telah datang dalam perjalanan. Jika kamu tidak ingin dibersihkan oleh Hutua, kamu harus meminta maaf. Ketika Wang Er mendengar ini, dia segera bersujud kepada Lin Tian dan mengakui kesalahannya. Dia berteriak, Tuan Lin, Anda tidak ingat penjahat. Jangan yakin. Lin Tian menatapnya, tetapi dia tidak repot-repot berbicara. Sebaliknya, dia turun, dan orang-orang di koridor mulai membicarakannya.
Tetapi ketika Lintian sampai di lantai pertama, sebuah suara memotongnya, "Kapan penginapan tandus itu? Kamu harus mendengarkan kata-kata orang yang tidak dikenal?" Penjaga toko dan anak-anak kecil melihat ke sudut aula satu demi satu. Ada seorang pria muda duduk di sana, dan pria muda itu dikelilingi oleh gunung berkayu itu. Melihat pemuda itu, Menir Peng mengerutkan kening. "Tuan MU, dia adalah VIP Wan Dianzong." "Aku masih penguasa klan batu," kata pemuda itu, menarik. MU Tengshan segera menunjukkan Lintian, "Wah, ketika kamu melihat tuan muda kita, jangan berlutut." "Ada apa, tuan mudamu?" Lintian berkata dengan dingin, sementara gunung kayu berkata dengan marah, "Lihat, tuan muda, orang ini." Peng Bashen takut akan masalah itu, jadi dia segera memperkenalkan Lintian, "Tuan Lin, ini adalah tuan muda dari agen pengawal Muang." Mu Zehuang juga merupakan murid dari klan liar barat dan klan batu. Lintian berkata, dia tidak memasukkannya ke dalam hati, tetapi kayu itu membunuh Huang dengan segelas anggur dan berkata sambil tersenyum, "Wah, di lembah Huang, semua orang menunggu untuk memberiku wajah. Tahukah Anda mengapa?" "Tidak tertarik." Kayu itu membunuh gurun tetapi mencibir, "Gunung Rotan, katakan padanya dengan baik." Tuan MU Tengshan berkata dengan penuh kemenangan, "Anakku, tuan muda kita adalah salah satu dari 20 prajurit teratas, dan tuannya adalah tuan dari klan batu, yang juga merupakan yang pertama dari 10 sekolah besar di barat. Aku tidak peduli jika kamu mengatakan kamu bajingan, atau jika kamu berasal dari rumah 5 abadi." Kata-kata Lintian membuat keluarga kayu marah satu persatu. Peng Ba dan mereka yang sedikit terkejut, mereka tidak menyangka Lintian meremehkan orang-orang dari agen pengawal Muang. Wood membunuh Huang dan berkata kepada penjaga toko dengan dingin, "Penjaga toko Peng, seseorang telah mengatakan sesuatu yang buruk kepadaku, kamu masih tidak melakukannya." "Tuan MU, ini." "Apa ini?" Huang Shizong adalah yang pertama dari 10 gerbang utama, dan penginapan sepi ini juga dibangun oleh 10 gerbang utama. Apakah Anda ingin membuat orang luar tertawa? Atau ketika aku memberitahu tuanku? Biarkan dia memperbaikimu dengan baik. Langkah membunuh gurun dengan kayu segera membuat takut penjaga toko, dan orang-orang di sekitar membicarakannya berturut-turut. Tampaknya keluarga kayu bertekad untuk membersihkan leluhur Tian Shuimen. "Tidak mungkin, siapa yang membiarkan leluhur ini menyinggung agen pengawal Muang?" seseorang berkata. Tapi Lintian mengabaikan orang-orang ini dan melihat di penjaga toko. "Siapa yang paling tahu ruang rahasia?" Beberapa tetua, tetapi mereka berkeliaran, kecuali kadang-kadang, mereka tidak ada di sini hampir sepanjang waktu. Kata penjaga toko tanpa daya. "Baris itu, ketika Hutua datang, biarkan dia mencariku. Aku akan berkeliling dulu." Setelah Lintian selesai, dia keluar rumah. Kayu membunuh gurun dan pergi sepenuhnya. "Berani mengabaikanku?" Saya tidak menyangka Lintian akan memperlakukan mereka sebagai gas, yang membuatnya mengeluh, "Tuan muda, apakah Anda melihat betapa gilanya bocah ini?" Selain itu, orang-orang di penginapan sepi ini tidak menganggapmu serius. Mu Zehuang sangat marah sehingga dia bangkit dan menatap Peng Ba. "Tunggu, aku akan pergi mencari tuanku nanti." Peng Ba tidak punya pilihan selain menghela nafas karena dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak. Semua orang di sekitar meneriakan ketidakadilan untuk penjaga toko, tetapi tidak mungkin. Siapa yang membiarkan MU membunuh gurun memiliki identitas khusus? Adapun Lintian, begitu dia keluar dari penginapan sepi, dia melihat bahwa Li Fengxing sedang terburu-buru untuk maju. "Tuanku, apakah pria dari keluarga kayu itu akan mengganggumu? Masalah apa yang bisa mereka berikan padaku?" Lintian berkata dengan santai. Ketika dia mendengar bahwa kayu itu baru saja keluar, dia sangat marah sehingga dia berkata, "Wah, siapa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu sampah?" Kayu membunuh gurun benar-benar cara marah. "Bagus, lalu aku membiarkanmu melihat keburukanku." Setelah itu, pedang kayu muncul di tangan Mu Zehuang, dan kemudian niat membunuh melintas dan bergegas membunuh Lintian dengan pedang. Teknik bayangan ganda Lintian membuat lawan bertarung di udara, tetapi lawan tidak berhenti. Dia menggerakkan pedangnya dan berencana untuk melawan Lintian. Siapa yang tahu bahwa ketika mereka melihat pemandangan yang mengejutkan, Lintian meletakkan jarinya di ujung pedang dan mencibir. Dengan cara ini, dia juga menyebut dirinya seorang pejuang jenius. "Apa saja 20 prajurit teratas?" Kayu membunuh gurun dengan marah, ingin mengambil pedang itu kembali, tetapi pedang itu seperti tertancap di sana. Tidak peduli bagaimana kayu membunuh gurun, itu tidak berguna. Akhirnya, kayu itu membunuh gurun dengan marah, "Aku akan memberitahumu kekuatan keterampilan tubuhku." Pada saat ini, kekuatan gurun pembunuh kayu meletus, dan kemudian tangan kanan mengembang, dan kekuatannya juga meningkat. Orang-orang mengira itu bisa ditarik keluar, tetapi tetap tidak berguna. Lintian juga tertawa dan berkata, "Jangan bilang kamu sekarang, kamu memberimu kekuatan 100 kali lipat, dan kamu masih tidak bisa membantuku." Selesai berkata, Lintian melepaskan, sisi lain inersia, seluruh orang terbang keluar, pantat duduk di tanah. Orang-orang tertawa, dan kayu membunuh liar dan liar selama bertahun-tahun, tetapi hari ini diganggu, yang membuatnya menggigit giginya, "Aku akan memberitahumu ilmu pedangku."
Setelah itu, Mu Zaihuang menggenggam pedang lagi, dan kali ini mengumpulkan kekuatan lagi, dan kemudian orang-orang melihat embusan angin seperti aliran udara dari seluruh tubuh Mu Zaihuang. Semua orang berseru, jalan napas samurai. Air Wei, hanya ketika prajurit telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, dan jalan napas semacam ini, yang meletus melalui tubuh yang kuat, bukanlah yang disebut roh ki, atau ki abadi. Oleh karena itu, jika Anda ingin keluar dari jalan udara, tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukannya. Jika seorang pejuang bisa keluar dari jalan udara, itu berarti dia bisa menggunakan ilmu pedangnya untuk keluar dari jalan udara. Pedang jenis ini lebih mendominasi dan ganas daripada ilmu pedang dan pedang ki yang diberikan oleh para biarawan. Tapi Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, hanya untuk mengolah 5 cara ki, gila sekali. 5 cara ki. Bagi mereka yang mempraktikkan keabadian, mereka tidak tahu apa artinya, tetapi Lin Tian tahu. Hanya ada 5 arus udara di sekitar gurun kayu, dan masing-masing transparan, seperti angin, yang tidak bisa dilihat orang biasa sama sekali. Kecuali orang yang menggunakan jalan napas sendiri, atau prajurit perkasa. Tapi Lin Tian melihat sekilas, dan bertanya pada Mu Zaihuang, bagaimana Anda tahu saya memiliki 5 cara ki? Kamu tidak peduli bagaimana aku tahu, selama kamu tahu, 5 caramu sama dengan tidak ada apa-apa di mataku. Tidak. Kamu sangat sombong. Selesai berkata, kayu itu membunuh gurun pedang untuk dilempar. Semua orang melihat 5 bayangan pedang terbang ke Lin Tian saat ini. Ini adalah pedang ki yang diberikan oleh jalan napas melalui pedang. Pedang ki, seperti bayangan pedang, sangat mengerikan. Secara umum, tubuh Friar tidak bisa menahan pedang semacam ini ki. Untuk mencegah Lin Tian mengenakan baju besi, kayu itu membunuh limbah untuk menyerang 5 pedang ki di kepala Lin Tian. Bayangan pedang itu sangat cepat. Ketika dia datang ke Lin Tian dan melihat bahwa dia akan mematahkan kepala Lin Tian, teknik bayangan ganda Lin Tian dengan mudah menghindari 5 pedang ki dan berkata, lemah. Orang-orang berseru. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa Lin Tian dapat menghindari pedang ki dari jalan napas. Penuh kebencian. Kayu membunuh gurun tidak mau melanjutkan setiap jenis pedang, setiap jenis memotong pedang, tetapi pedang ki ini tidak dapat menyentuh langit hutan. Sebaliknya, Lin Tian akhirnya berkata, mari kita lihat jalan napas yang sebenarnya. Ketika mereka mendengar ini, mereka penasaran untuk menatap Lin Tian, dan gurun pembunuh kayu mencibir. Anda adalah orang yang berkultivasi abadi, bagaimana Anda bisa memperbaiki jalan napas? Lin Tian tahu banyak keterampilan tubuh. Secara alami, dia telah belajar cara memperbaiki jalan napas. Namun, tubuh barunya belum digunakan, jadi dia tidak tahu berapa banyak. Jadi Lin Tian berdiri di sana, aliran udara di tubuhnya mulai berfluktuasi, dan aliran udara ini berenang naik turun dari tubuhnya, dan akhirnya menyebar. Kemudian mereka melihat angin tak terlihat berkedip di sekitar hutan, dan mata Mu Zaihuang melebar. 1, 2. Ketika dia menghitung sampai 5, tenggorokan Mu Zaihuang macet, karena dia hanya bisa mengumpulkan hingga 5, tetapi jika yang lain melebihi 5, dia tidak bisa menilai. Ini adalah aturan jalan napas dalam seni bela diri. Orang dengan jalan napas rendah tidak akan pernah tahu berapa banyak jalan napas yang ada di jalan napas tinggi. Orang dengan jalan napas tinggi dapat melihat berapa banyak jalan napas yang ada di jalan napas rendah. Sama seperti pria yang berkultivasi abadi, pria dengan kultivasi tinggi dapat melihat melalui pria dengan kultivasi rendah, sedangkan pria dengan kultivasi rendah hampir tidak dapat melihat seberapa kuat pria dengan kultivasi tinggi. Namun, ini adalah penilaian yang dibuat tanpa senjata ajaib, jadi kayu itu membunuh gurun dan takut menjadi konyol ketika dia menghitung sampai 5. Lin Tian menatap dirinya sendiri. Udara mengalir dari 1 jalan ke 100 dan kemudian ke 1000. Hanya 10? Sepertinya tubuhnya tidak cukup kuat. Lin Tian tahu bahwa hal terpenting dalam seni bela diri adalah tubuh. Kekuatan tubuh mempengaruhi jalan napas. Berbeda dengan pria yang mengolah makhluk abadi, sihir dan prestasi mempengaruhi kekuatan. Tapi sekarang hanya 1000. Lin Tian masih sedikit tidak puas, karena ketika dia terbang, dia bisa mengumpulkan 10.000. Sepertinya kamu harus melakukan pekerjaan yang baik untuk menempa kembali. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi yang dilihat orang adalah bahwa gas tak terlihat di sekitar hutan telah membentuk angin besar yang tak terlihat, dan di sekitar hutan. Orang yang berdiri di sekitar dapat merasakan kemarahan seolah-olah mereka akan terbang kapan saja dan menyakiti mereka. Jadi seseorang berseru, berapa banyak saluran udara yang dia miliki? Siapa tahu. Hari ini, leluhur Shuimen benar-benar mengerikan. Dia tidak hanya pandai berkultivasi abadi, tetapi juga buruk dalam mengolah seni bela diri. Wajah Li Fengxing dipuja, dan wanita bertopeng itu bergumam pada dirinya sendiri, pria ini bukan manusia. Lin Tian, Hoe Fei, berbalik untuk melihat gurun pembunuh kayu dan menghela nafas, ini tidak terlalu kuat, tapi tidak apa-apa. Setelah itu, Lin Tian mengepalkan tangannya erat-erat, lalu memfokuskan jalan napasnya di tangan kanannya, dan memegangnya di udara. Telapak tangan itu tidak berwarna dan tidak berwarna, seperti gas transparan, ledakan, menghantam kayu untuk membunuh gurun. Kayu membunuh limbah seluruh orang dipukul untuk terbang, menabrak toko di jalan secara langsung, menerobos dinding toko di tempat.
Adegan itu sunyi, sampai seseorang tergagap, gerakan ini seperti keajaiban yang abadi. Ya, setidaknya sekuat elit emas. Beberapa orang menyukainya. Kekuatan sihir ramuan emas tidak ada apa-apanya di mata orang-orang yang melintasi wilayah yang dijarah dan terbang ke atas wilayah itu, tetapi ini adalah tempat di mana sihir tidak dapat digunakan dalam susunan terlarang. Dengan kekuatan ini, ada ramuan emas di antara sekelompok orang yang belum berkultivasi. Itulah keberadaan yang tak terkalahkan. Itulah mengapa orang-orang menatap Lintian dengan mata terbakar, dan anak-anak kecil di penginapan sepi mengangas satu persatu, terutama yang tenggorokannya serak. Untungnya, itu tidak mengenai saya, atau saya akan hancur berantakan. Adapun orang-orang dari agen pengawal Muang, mereka sudah pergi untuk menyelamatkan mereka. Ketika Mutuoshan melakukan gurun pembunuh kayu, dia terluka parah dan koma, dan dia patah di sekujur tubuhnya, yang membuat Mutuoshan takut berteriak, "Cepat, kembali ke Menshan." Mereka segera membawa kayu untuk membunuh gurun dan pergi, sementara beberapa orang berbisik, leluhur tua ini telah menyinggung agen pengawal Raja Kayu. Sepertinya dia tidak takut dengan agen pengawal Muang. Memang benar bahwa orang-orang dari agen pengawal Muang tidak mengerikan, tetapi dikatakan bahwa Muse Huang ini adalah murid dari pemimpin klan Huangshi. Apa? Murid pemimpin klan Batu. Beberapa orang menatap ketika mereka mengetahuinya. Untuk sementara, semua orang mengira Lintian dalam masalah besar. Li Fengxing tidak terlalu peduli, tetapi memujanya dan berkata, "Tuan Lin, Anda sangat kuat." Lintian menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu jauh dari sini?" "Tidak jauh. Itu dekat." Li Fengxing berkata dengan penuh semangat, dan Lin Tianen berkata, "Aku akan mengunjungimu sekarang." "Bagus." Li Fengxing sangat senang, dan Lin Tian berkata kepada pemilik penginapan, "Jika Hutua datang, biarkan dia datang ke agen pengawal angin untuk menemukan saya." "Iya." Penjaga toko sangat menghormati Lin Tian. Sampai Lin Tian dan yang lainnya pergi, penjaga toko merasa lega. Nenek moyang tua tidak menyangka bahwa seni bela diri begitu kuat. Tidak hanya penjaga toko, tetapi juga orang-orang di lembah mulai berbicara tentang Lin Tian. Dalam perjalanan ke agen pendamping Lai Feng, Li Fengxing bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Lin, sudah berapa lama Anda berlatih seni bela diri?" "Wudao." "Ya, itu cara berlatih seni bela diri." "Sudah berapa lama? Dan berapa banyak?" Li Fengxing menantikan Lin Tian. Tidak hanya dia, tetapi juga sekelompok followers dari agen pendamping Lai Feng melihat Lin Tian, dan wanita bertopeng itu ingin tahu. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tidak banyak." "Adapun berapa lama, ini baru saja dimulai." Li Fengxing tercengang. "Baru saja mulai?" "Ya, saya belum pernah mengolah jalan napas tubuh saya sebelumnya, dan saya baru saja melompat dan mempraktikannya." Kata-kata Lin Tian membuat semua orang tercengang di tempat. Melihat orang-orang ini terkejut, Lin Tian menjelaskan, dalam proses kultivasi, orang yang berkultivasi abadi juga akan berubah, dan perubahan secara alami akan mempengaruhi jalan napas. Kita semua tahu tentang ini, tetapi sebagian besar kultivasi pergi ke kondisi naik, dan itu bahkan tidak dapat mengumpulkan satu ki. Secara khusus, Li Fengxing malu untuk mengatakan, dikatakan bahwa hanya 100 tahun sejak budidaya seni bela diri kita bisa keluar dari jalan napas, tetapi ketika kita keluar dari jalan napas, itu masih sangat lemah, dan kekuatan jalan napas tidak sebaik orang yang membangun fondasi. Itulah mengapa keterampilan fisik mulai menurun jutaan tahun yang lalu, karena orang yang berlatih seni bela diri selama 100 tahun tidak sebaik mereka yang berlatih selama 10 atau beberapa tahun. Lin Tian menjelaskan. Semua orang tahu arti Lin Tian. Lagi pula, terlalu sulit untuk mengolah seni bela diri, jadi mereka bukanlah orang yang tidak bisa mengolah makhluk abadi. Mereka umumnya tidak memilih seni bela diri. Bagaimanapun, di bawah waktu kultivasi yang sama, kekuatan mereka yang mengolah makhluk abadi jauh lebih kuat daripada mereka yang mengolah seni bela diri. Tapi untungnya, di lembah, bahkan di daerah gurun barat, dan di Gunung Dahuang, orang-orang seni bela diri lebih populer, jadi beberapa orang terus memilih Wuxian. Pada saat yang sama, ada alasan penting lainnya untuk memilih yang abadi. Meskipun budidaya makhluk abadi sangat kuat, salah satu alasan penting mengapa sejumlah kecil orang memilih untuk berlatih seni bela diri adalah karena orang yang berlatih seni bela diri dapat bertahan hidup di lingkungan yang buruk. Misalnya, seorang pria yang mengolah makhluk abadi, jika tidak ada aura di tubuhnya, dia akan ditinggalkan, dan seorang pria yang mengolah seni bela diri dapat menggunakan jalan napasnya sepanjang waktu. Namun, ada juga tipe orang, yaitu seni bela diri abadi berkultivasi bersama, dan yang utama mengolah seni bela diri abadi. Dengan cara ini, jika roh ki dalam tubuh habis, atau roh ki terikat oleh orang-orang, dan di bawah kondisi kekuatan sihir, cara udara mengolah seni bela diri akan memainkan efek yang tidak terduga. Tapi tidak peduli apa, itu adalah hal yang sangat sulit bagi seorang pria yang berkultivasi abadi untuk mengolah jalan napas. Lin Tiangan baru saja mengatakan bahwa dia belum pernah berlatih sebelumnya, yang membuat semua orang berpikir itu tidak mungkin. Bahwa Li Fengxing menyembah pada saat yang sama dan berkata, "Tuan Lin, jadi dalam proses budidaya abadi, telah menjadi lebih kuat, dan kemudian jalan napas telah keluar. Jika kamu belum berlatih sama sekali, itu tidak masuk hitungan."
Kata-kata Lin Tian membingungkan semua orang. Saya tidak tahu apa maksud Lin Tian. Hanya Lin Tian yang tahu bahwa dialah satu-satunya yang merenovasi, reinkarnasi dan membunuh langit dari penghapusan kerajaan ilahi, dan kemudian mengembalikan tubuh ke masa pertumbuhan. Meskipun kembali ke masa bayi, tetapi ini, atau sekali, bukan untuk diambil. Jadi Lin Tian menebak bahwa alam bawah sadar batin Partai Komunis telah dibudidayakan, tetapi belum sepenuhnya terangsang, tetapi masih ada ribuan cara untuk menggunakannya sesuka hati. Anak muda, jangan bermain drum untuk membuat suansu. Katakan saja bahwa Anda adalah tubuh fisik. Kamu hanya bisa berlatih seni bela diri jika kamu belum melakukannya. Wanita bertopeng itu hampir bingung dengan Lin Tian. Lin Tian berkata dengan penuh arti, kamu dapat berpikir bahwa kamu telah berlatih atau tidak. Faktanya, bahkan Lin Tian sendiri tidak bisa 100% yakin. Alasan 1000 ki ini adalah karena dia telah mengolah samsara yang membunuh langit, yang hanya ada dengan perubahan tubuh, atau alam bawah sadar tubuh. Oleh karena itu, Lin Tianchai akan mengatakan jawaban simulasi itu ambigu, dan wanita bertopeng itu akan segera dibunuh oleh Lin Tiantian. Li Fengxing tidak peduli, masih memuja, tidak peduli bagaimana, dengan jenis jalan napas Anda, saya ingin masuk daftar jalan napas. Daftar jalan napas? Li Fengxing mengangguk, daftar samurai adalah daftar jalan napas, juga dikenal sebagai Wudaobang, dan orang-orang yang dapat masuk daftar adalah semua orang yang telah mengolah setidaknya 100 cara. Lin Tian tersenyum masam, kapan gurun barat? Ada begitu banyak daftar lain-lain. Tidak mungkin. Untuk dapat membagi kembali keterampilan para praktisi seni bela diri, 10 besar dan 4 ibu kota negara bagian membuat daftar seperti itu 10.000 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk mempromosikan perkembangan praktisi seni bela diri dalam situasi tersebut, dan untuk mendorong lebih banyak orang untuk berlatih seni bela diri, dan kemudian memberi mereka STA yang sesuai TUS. Jika tidak, begitu seni bela diri dihancurkan, tidak ada yang berani pergi ke gunung tandus besar lagi. Lin Tian mengerti, tetapi Li Fengxing menunjuk ke Manor di depannya dan berkata sambil tersenyum, ini agen pengawal Lai Feng kami, tolong. Iya. Lin Tian mengikuti mereka, tetapi ketika dia sampai di halaman, dia berteriak, kamu adalah pemberontak. Dengan itu, seorang pria parubaya, dengan rambut perak dan sapu, melemparkannya ke Li Fengxing. Li Fengxing segera menghindari berteriak, ayah, saya punya tamu di sini. Bisakah Anda memberi saya beberapa wajah? Kamu anak pemberontak, pil iblis apa yang kamu dapatkan? Kamu hampir membunuh ayahmu. Pria parubaya dengan rambut perak berkata dengan marah. Namun, pria ini dan Li Fengxing terlihat sedikit mirip. Li Fengxing dengan cepat memperkenalkan Lin Tian, ini ayahku, Li Lai, yang juga kepala agen pengawalan saat ini. Nama pria ini adalah Li Lai. Dia mengira Lin Tian adalah teman anggur dan daging. Dia segera berteriak kepadanya, anak muda, hari ini saya akan memberi pelajaran kepada putra saya. Ayo pergi dulu. Tidak nyaman menghiburmu di sini. Li Fengxing berkata dengan mendesak, ayah, apakah kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia, aku hanya tahu kamu minum beberapa pil dan hampir membunuhku. Li itu datang napas untuk berteriak jalan, hidungnya hampir mengarah ke gas rambut Li Fengxing. Li Fengxing berkata dengan salah, pil itu, saya menghabiskan banyak uang, mengatakan bahwa itu dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri selama 100 tahun. Kentut, Wudao dan berusia 100 tahun ini, aku memakannya, dan itu tidak berhasil sama sekali. Itu memberi saya jerawat dan gatal di sekujur tubuh. Saat Li muncul, dia menyingsingkan lengan bajunya dan ada pembengkakan di mana-mana. Li Fengxing menatap, bagaimana mungkin? Ini Wudao dan berusia 100 tahun, atau saya membelinya dengan harga tinggi dari Tuan Jedan. Beraninya kamu menipuku? Li Lai melotot marah, lalu mengambil kursi dari samping dan melemparkannya ke Li Fengxing. Tapi begitu dia naik ke udara, Li Lai tiba-tiba merasa lemah, dan kemudian kursinya jatuh. Anggota tubuh seluruh pria itu bergetar dan wajahnya masih merah dan bengkak. Li Fengxing terkejut. Ayah, ada apa denganmu? Dan itu, ya, beracun. Li Lai pingsan di jalan kekurangan ki, dan Li Fengxing sangat takut sehingga dia buru-buru pergi dan membantunya berdiri dan berteriak, ayah, kamu, jangan mengalami kecelakaan. Kamu bilang, apakah kamu ingin membunuhku? Li Lai berkata dengan muram, Li Fengxing berkata dengan mendesak, ini benar-benar ramuan Tuan Jedan. Li Lai tidak mempercayainya. Dia bahkan mengeluarkan surat. Lihat, apakah ini surat yang kamu tinggalkan? Jika Anda menginginkan penawarnya, silakan serahkan agen pengawal Lai Feng. Li Lai menunjuk ke surat itu dan berkata kepada Li Fengxing. Li Fengxing tertekan. Ayah, menurutmu apakah aku tipe orang yang mendambakan agen pendamping? Bukankah kamu sering mengemeliku dan tidak memberikan agen pendamping kepadamu? Kata Li terengah-engah. Itu karena aku akan menjadi agen pendamping besar, dan kamu tidak memberiku hak. Aku akan mengemelimu natur sekutu, tapi aku tidak mengatakan itu akan menyakitimu. Li Fengxing berkata dengan muram. Melihat ayah dan anak yang menarik ini, Lin Naiming tidak tahu harus berkata apa, tetapi seorang pria berpakaian hitam muncul di atap.
Pria itu, yang duduk di sana, berkata sambil tersenyum, Tuan Li, apakah pil ini mudah diminum? Li Fengxing dan Li datang untuk melihat atap. Li Fengxing ragu-ragu dan berkata, orang yang menjual pil kepadaku? Ya, saya menjualnya kepada Anda. Itu hanya racun, bukan mudaodan. Pria itu berkata sambil tersenyum. Li Fengxing menjadi gila. Mengapa kamu ingin menyakitiku dan ayahku? Agen pengawal Lai Feng menyinggung orang, jadi seseorang ingin kamu membiarkannya keluar dari lembah. Pria berbaju hitam itu tersenyum. Li Fengxing menatapnya dan berkata, mengapa tidak? Tidak, ayahmu akan membusuk dalam sehari. Pria itu tertawa, dan Li Fengxing sangat marah sehingga dia segera berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, bawa dia untukku. Tiba-tiba, orang-orang dari 4 agen pengawal bergegas keluar untuk menangkap pria itu. Pria itu gesit dan bisa berjalan di dinding, yang tidak sebanding dengan orang-orang yang tidak memiliki seni bela diri. Li Feng sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Namun, Li Lai sangat lemah sehingga dia berkata, kemarilah, bajingan. Saya akan menjelaskan kepada Anda beberapa generasi selanjutnya. Ayah, kamu akan baik-baik saja. Mendengar ini, Li Fengxing buru-buru mendatangi Li Lai dan berkata dengan tergesa-gesa. Li berasal dari mengetahui bahwa hidupnya tidak lama, jadi dia berkata, sepertinya di masa depan, agen pengawal Lai Feng hanya bisa memberikannya kepadamu. Tidak, ayah. Anda pasti baik-baik saja. Li Fengxing menggelengkan kepalanya dengan liar, dan begitu Li Lai ingin berbicara, dia memuntahkan darah. Lin Tian menghampiri dan berkata, jangan bicara, tahan napas, dan serahkan sisanya padaku. Anda? Li Lai menatap Lin Tian dengan aneh, dan Li Fengxing tahu kemampuan Lin Tian tidak sederhana, jadi dia menatap Lin Tian dan bertanya, dewasa, apakah kamu punya cara? Kecil. Tetapi pria berbaju hitam, yang melompat-lompat, tertawa, tidak ada yang bisa menyingkirkan racun ini kecuali aku. Lin Tian mengabaikan orang ini, tetapi mengeluarkan beberapa jarum, menusuk ke tubuh Li Lai ini, dan menembus ke dalam tubuh Li Lai ini bersama-sama. Li Lai melotot, apakah ini jalan napasmu? Lin Tian ada di sini saat ini. Dia hanya bisa menggunakan jalan napas untuk mengeluarkan racun di tubuh lawannya dengan jarum perak. Itu sebabnya pihak lain terkejut. Tetapi pria berbaju hitam berdiri di atas pohon dan menatap Lin Tian dan berkata, wah, siapa kamu? Li Fengxing pamer, dia, leluhur Tian Shui Huimen, Lin Tian, yang baru-baru ini menghancurkan aliansi antara surga dan zaman kuno. Mendengar ini, pria berbaju hitam itu menatap, apakah Anda leluhur gerbang Tian Shui? Lin Tian mengabaikannya, tetapi pria berbaju hitam itu menjadi tenang dan berkata, wah, sebaiknya kamu tidak keberatan dengan urusanmu sendiri, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Saya tidak pernah melihat wajah orang ketika saya melakukan sesuatu, jadi tinggalkan saya sendiri. Lin Tian berkata kepada pria berbaju hitam, cari kematian. Setelah itu, pria berbaju hitam memainkan jarum terbang, berniat menyerang Lin Tian, dan Lin Tian mengendalikan beberapa ki sesuka hati. Ki itu langsung mengalahkan jarum terbang. Pria berbaju hitam itu tidak mau melakukannya lagi. Tapi Lin Tian bangkit dan bertepuk tangan di udara. Pria berbaju hitam itu langsung dipukul dan jatuh ke tanah. Mereka segera ingin menangkapnya. Dia bangkit dan berlari ke sudut tembok tidak jauh. Kemudian dia melompat dan meninggalkan agen pengawalan. Tapi ada darah di mana-mana. Li Fengxing memanggil orang banyak, pergi, temukan dia untukku. Iya. Kemudian sekelompok orang di sepanjang pencarian darah, dan Li Fengxing memandang Li, menemukan bahwa tubuhnya bengkak, dapat berdiri setelah bersemangat, oke. Li terlihat malu dan menatap Lin Tian. Tuan Lin, saya minta maaf karena telah sangat menyinggung perasaan Anda. Tidak ada. Lin Tian tidak yakin, dan Li Lai menatap Li Fengxing. Kamu bajingan, telah memanggil Tuan Lin ke sini, dan tidak akan memberitahuku. Saya hanya ingin memperkenalkan diri kepada Anda, tetapi Anda akan memukul saya segera setelah Anda melihat saya. Li Fengxing berkata salah. Li Lai dengan marah mengambil sapu itu. Bisakah kamu percaya aku menghisapmu? Li Fengxing segera bersembunyi di belakang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, ayah, sepertinya kamu baik-baik saja. Ketika Li Lai melihat bahwa dia benar-benar baik-baik saja, dia tertawa, terima kasih banyak, Tuan Lin, atau saya akan diperlakukan sebagai penjahat hari ini. Li Fengxing bercanda dan tersenyum. Lihatlah wajah yang kubawa untuk orang dewasa, kamu bisa mengampuni aku. Li datang menemui Lin Tianho dan berkata, aku akan membuatmu tertawa. Tidak masalah. Kamu bisa melanjutkan. Lin Tian tersenyum dan menatap mereka. Li Fengxing segera mengeluh, tuanku, Anda tidak bisa meninggalkan saya seperti ini. Tapi Li Lai menatap, apakah memalukan kehilangannya? Siapa yang menyuruhmu memukulku? Li Fengxing telah mencapai keadaan nakal, abaikan saja ini. Li Lai meninggalkan sapu dan memandang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, ayo masuk. Li kemudian bertanya People menyiapkan teh dan melayani Lin Tian sebagai VIP. Li Fengxing, bagaimanapun, mengomel pada Lin Tian. Anda tidak tahu, Tuan, ayah saya sangat pelit pada waktu-waktu biasa, terutama teh lainnya, yang dikatakan sebagai teh abadi terbaik.
Dia tidak akan memberikannya padaku sama sekali. Lilai itu tapi menatap, pergilah, jangan membodohi dirimu sendiri. Dengan itu, Lilai mengirim teh yang enak ke Lin Tianshan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, teh yang enak ini berasal dari gunung tandus yang besar. Kamu enak untuk dicicipi. Lin Tian tersenyum dan menyesapnya. Dia menemukan bahwa ada aroma di dalam teh, dan seluruh jiwa menjadi damai ketika dia menyesap teh. Dikatakan bahwa teh ini adalah favorit orang-orang seni bela diri. Seorang pria seni bela diri? Ya, karena teh ini bisa membuat orang seni bela diri bermeditasi dan berlatih. Li menjelaskan. Oh, siapa namanya? Luar biasa. Ini disebut teh Hudao. Lilai tersenyum dan berkata, cangkir ini dikatakan bernilai jutaan. Di satu sisi, Li Fengxing mendengar bahwa air mengalir turun dari mulutnya, dan Li datang untuk menatap dan berkata, orang yang tidak memiliki masa depan. Ayah, lihat, bisakah aku memilikinya? Kamu bukan seniman bela diri. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Li datang untuk minum, Li Feng tuntun road, pelit. Percaya atau tidak, aku akan merokokmu. Lilai berkata kepada Li Fengxing lagi, dan Li Fengxing berkata sambil tersenyum, ayah, orang dewasa ada di sini. Jangan brengsek aku. Ketika Lilai mendengar ini, dia menahan diri sedikit dan tersenyum pada Lin Tian dan berkata, Tuan Lin menyelamatkan hidup saya hari ini, yang merupakan dermawan saya. Jadi jika Anda butuh sesuatu, buka saja mulut Anda dan saya akan melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Lin Tian meletakkan cangkir tehnya. Saya di sini. Ada hal yang nyata. Mengatakan. Lin Tian menatapnya dan bertanya, sudah berapa tahun Anda berada di lembah tandus sejak Anda datang ke agen pengawal angin? Ya, keluarga Li telah membangun ini setidaknya selama 5.000 tahun. Lin Tian mengerti dan bertanya, penginapan sepi tahu? Iya. Lin Tian berkata, saya ingin menemukan beberapa orang tua di penginapan sepi, dan memperkirakan di mana orang-orang ini akan pensiun atau bersembunyi. Saya ingin memanfaatkan hubungan Anda di sini dan melakukan eksplorasi yang baik. Li segera berjanji, ini ide kecil. Saya akan melakukan yang terbaik. Wanita bertopeng di satu sisi tidak mengerti, mengapa Anda tidak membiarkan penjaga toko memberitahu Anda secara langsung? Banyak orang di Deserted Inn tidak mengenal satu sama lain, dan mereka tidak akan mengungkapkan keberadaan mereka. Adapun penjaga toko, dia sudah bertahun-tahun tidak ke sana, apalagi kemana mereka pergi. Lin Tian berkata dengan santai. Wanita bertopeng itu tiba-tiba menyadari hal itu, tetapi Lilai segera mengatur seseorang untuk menanganinya, sampai ada laporan di luar, kepala keluarga, orang-orang yang telah mengubah cara mereka di luar sedang mencari. Wan Bianzong? Apa yang mereka lakukan di sini? Lilai terkejut, dan Lin Tian berkata, aku bertanya pada Nyao datang. Li datang dan berteriak kepada pelayan, silakan masuk. Iya. Lilai penasaran ingin melihat Lin Tian. Kamu juga tahu Wan Bianzong? Iya. Namun, Lilai ragu-ragu, Wan Bianzong adalah 3 dari 10 yang pertama di barat, dan dikatakan bahwa orang-orang di dalamnya sangat aneh. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Lin Tian tersenyum percaya diri, sementara Lilai setengah percaya dan setengah ragu. Sampai beberapa saat kemudian, Hula muncul, dan buru-buru maju, sangat takut memprovokasi Lin Tian untuk berteriak, Tuanku, saya terlambat. Datang dan duduklah. Ya, Tuanku. Hu pergi dan duduk di sisi lain Lin Tian. Lilai terkejut melihat Hu begitu sopan kepada Lin Tian. Hula memandang Li dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li, saya sudah lama tidak melihat Anda. Saya tidak berpikir itu adalah penatua Hu, kata Li karena malu. Hulau tersenyum, dan Lin Tian bertanya kepada Hulau, ada apa yang Anda periksa? Hulau di satu sisi mengangguk, alis kecil. Mengatakan, iya. Hanya dengarkan pembukaan Hulau, Anda meminta saya untuk menyelidiki gerbang iblis dan kemudian gerbang Cao Gui. Saya sudah memeriksanya, tetapi gerbang iblis pergi ke Gunung Dahuang 10.000 tahun yang lalu. Tidak ada tempat untuk saat ini. Saya tidak tahu di mana gerbang Cao Gui berada, tetapi baru-baru ini kami menemukan seorang murid dari gerbang Cao Gui di lembah Huanggu. Mendengar ini, Lin Tian berkata, ngarai tandus. Seperti apa bentuknya? Hula mengeluarkan selembar kayu, dan ada gambar seorang pria di lembaran kayu, lihat itu. Lin Tian melihatnya. Setelah dia masih muda, dia menyerahkan slip kayu itu kepada Lilai dan mereka. Berdua Lilai melihat dan menggelengkan kepalanya, sementara Li Fengxing mendatanginya dan berkata, bukankah ini itu? Yang mana? Lin Tian memandang Li Fengxing, dan Li Fengxing berkata, pria berbaju hitam barusan, pria yang menjual obat palsu saya. Setelah mendengar ini, Lin Tian bangkit dan melepaskan kucing terbang itu. Kemudian satu kucing dan satu orang pergi dengan cepat dan menghilang di agen pengawalan. Begitu cepat. Hutua terkejut, dan Lilai memanggil Li Fengxing, bodoh sekali. Cepat bawa seseorang untuk terus mencari pria itu. Iya. Li Fengxing mengangguk liar dan terus membawa orang untuk mencarinya, sementara wanita bertopeng hanya bisa menunggu bersama Hulau di agen pendamping ini.
Ketika Lin Tian dan Fei Tian mau muncul kembali, mereka berada di luar sebuah rumah besar, yang bertuliskan agen pengawal Muang. Dia berlari ke dalam. Lin Tian bertanya pada kucing terbang itu, dan kucing terbang itu berkata, nafasnya ada di dalamnya, sama sekali tidak salah. Lin Tian merapikan suasana hatinya dan langsung pergi ke Menshan. Orang-orang terdekat datang menemui Lin Tian setelah dia muncul di agen pengawal Muang. Pria dari agen pengawal Muang segera menghentikan Lin Tian. Apakah Anda memiliki izin? Lin Tian tidak peduli. Dia ingin pergi ke sana secara langsung. Orang-orang itu ingin menghentikannya, tetapi mereka semua dibunuh oleh Lin Tian Shen. Orang-orang di jalan terkejut. Beberapa orang bergumam, dia tidak akan membersihkan agen pengawal Muang, kan? Apa dendam mereka? Tampaknya Tuan Muda Kayu membuatnya mendapat masalah hari ini, dan kemudian Tuan Muda Kayu ditinggalkan. Itu sebabnya agen pengawal Muang mencarinya, bukan dia yang datang ke pintu. Banyak orang membicarakannya. Di agen pengawal Muang, banyak orang datang untuk mengepung Lin Tian dan Fei Tian Mao. Lin Tian mengabaikan mereka dan hanya membiarkan kucing Fei Tian memimpin. Siapapun yang menghalangi mereka, dia akan mengalahkan mereka. Untuk sementara, agen pengawal Muang sedang berjalan lancar. Saat ini, di loteng agen pengawal Muang, Mu Ze Huang bangun dan memandang pria paruh baya di satu sisi dan berkata, Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Jangan khawatir, aku akan menangkapnya. Pria paruh baya itu adalah kepala agen pengawal Muang, Mu Tian Wang. Pada saat ini, Gunung Mu Teng tiba-tiba berlari dari pintu, dan wajahnya ketakutan, Tuanku, ini tidak baik. Apa yang terjadi? Raja Kayu sedang dalam mood yang buruk, dan Gunung Rotan Kayu sedang terburu-buru. Anak itu membunuh agen pengawal kita dan melukai kita yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Datang ke pintu? Kayu itu membunuh gurun untuk segera bingung, dan Kayu Sky King bersenandung, aku akan mencarinya, dia baik, sendiri mengirim pintu. Selesai Saiyenge, Raja Kayu Surga membiarkan Kayu membunuh gurun untuk beristirahat, dan dia dua tangan saling membelakangi, bergegas keluar dari loteng dengan marah. Kayu itu membunuh gurun untuk melihat ke Gunung Rotan Kayu untuk minum dengan cepat, apa itu rambut bodoh? Saya perlu dibawa ke teater. Iya. Gunung Muten bergegas sibuk. Saat ini, ada orang di mana-mana di rumah agen pendamping Muang. Tetapi kebanyakan dari orang-orang ini berbaring, dan sisanya takut untuk mendekat. Mereka hanya bisa menatap Lin Tian dengan ngeri. Ketika kepala keluarga muncul, orang-orang maju untuk mengeluh, kepala keluarga, lihat, orang ini sangat tidak masuk akal, dia akan memukul kita segera setelah dia datang. Raja Kayu ini, mengenakan baju besi emas, menunjuk ke Lin Tian Dao dengan pedang emas di satu tangan. Wah, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di agen pendamping kita? Aku akan mencari seseorang. Jangan menghalangi jalanku. Setelah Lin Tian selesai, dia pergi ke suatu tempat, dan Mu Tian Wang sangat marah. Ini adalah agen pengawal Mu Wang saya. Jika kamu ingin menemukan seseorang, kamu harus bertanya tentang pedangku. Setelah itu, Raja Mu menjalankan jalan napasnya, dan Lin Tian melihatnya. Setelah lebih dari 100 lewat, dia berkata dengan santai, sampah, jangan halangi aku. Raja Mu tidak menyangka Lin Tian berani mengatakan bahwa dia adalah sampah. Dia sangat marah sehingga dia membuang pedangnya, dan ratusan pedang berubah menjadi bayangan dan bergegas ke Lin Tian. Lin Tian menggunakan Ling Yingbu untuk mundur dari posisi semula seperti beberapa bayangan sisa. Ketika muncul kembali, itu tumpang tindih lebih dari 100 langkah. Raja Kayu menatap Ling Yingbu. Lin Tian mengabaikan keterkejutannya, tetapi terus berjalan ke halaman kecil, di mana ada juga tanda yang melarang masuk. Lin Tian mengabaikannya, seperti memasuki tanah tak bertuan. Raja Kayu sangat marah, diikuti olehnya. Ketika Raja melihat Lin Tian berhenti, dia menemukan Lin Tian sedang menatap loteng. Apa yang ingin kamu lakukan, nak? Jalan napas Raja Surga Kayu, dan saat ini hutan membunuh gurun datang, tetapi melihat Lin Tian belum diambil, dia mulai bergegas, ayah, bagaimana mungkin kamu tidak menjatuhkannya? Ketika Raja Mu mendengar ini, dia sangat patah hati, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya bertanya kepadanya. Tapi Lin Tian menatap loteng dan berkata, keluarlah, aku tahu kamu ada di sana. Pada saat ini, pintu loteng terbuka, dan seorang pria muda dengan kain abu-abu keluar. Wajahnya agak pucat, tetapi dia memiliki janggut palsu di wajahnya, yang terlihat seperti usia paruh baya. Ketika Raja Mu melihat pria ini, dia dengan hormat berkata, Tuan Si. Pria muda itu memandang Mu Tian Wang dan berkata, Tuan Mu, saya tidak berpikir agen pengawal Mu Wang Anda aman. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Pemuda itu berkata dengan dingin, dan Raja Kayu menjelaskan, aku tidak mengungkapkan keberadaanmu. Begitu orang ini memasuki mansionku, dia akan membunuh dan kemudian bergegas ke sini. Pemuda itu memandang Lin Tian dengan dingin. Wah, bagaimana kamu menemukanku? Lin Tian menunjuk kucing biasanya Older. Dengan itu, kamu tidak bisa melarikan diri. Pria muda itu memandang kucing itu dan ragu, apa ini? Kamu tidak peduli padanya, tapi kamu. Kamu harus mengobrol baik denganku. Lin Tian tersenyum pada pemuda itu.
Kamu ingin mendapatkan keadilan untuk keluarga Li, pemuda itu melotot. Lin Tian tidak ingin mendapatkan keadilan, tetapi untuk menemukan Cao Guimen. Namun, ketika dia berpikir bahwa mantan orang Cao Guimen akan melarikan diri dengan cara khusus, dia berkata, ya, saya ingin mendapatkan keadilan untuk keluarga Li. Jangan lupa untuk subscribe channel novel kita agar tahu cerita Donghua terbaru. Terima kasih. Melihat Lin Tian tidak melihat identitasnya sebagai gerbang hantu, pemuda itu santai dan berkata sambil tersenyum, wah, kamu harus menemukan pemilik keluarga kayu. Dia memintaku untuk melakukannya. Bisakah kamu menyalahkanku? Lin Tian berkata, saya hanya mengenali Anda, bukan orang lain. Pria muda itu harus melihat Mu Tianwang. Tuan Mu, dia datang untuk membalas dendam untuk keluarga Li. Anda dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Aku akan istirahat. Selesai berkata, pemuda berencana untuk kembali ke loteng untuk terus memulihkan diri. Lagi pula, Lin Tian telah memukulinya untuk sementara waktu, tetapi dia belum pulih sepenuhnya. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, menurutmu apakah Tuan Kayu itu bisa menghentikanku? Wah, agen pengawal Muang juga berpengaruh di lembah. Jangan berpikir itu luar biasa bahwa kamu sedikit kompeten. Pria muda itu berkata dengan dingin. Pemuda itu mengira agen pengawal Muang ada hubungannya dengan klan batu, jadi dia ingin menakut-nakuti Lin Tian. Tetapi Lin Tian berkata, tidak peduli kekuatan apa yang mereka miliki, jika ada yang menghentikan saya untuk menangkap Anda, saya tidak akan sopan. Tetapi pemuda itu tertawa, itu benar sendiri. Selesai berkata, pemuda melihat ke kayu Sky King, rumah kayu Tuhan, masih belum mulai? Tapi raja tampak jelek. Tuan Si, saya tidak bisa membawanya. Apa? Pria muda itu menatap. Bagaimanapun, di matanya, keterampilan seni bela diri Raja Mu Tianwang tidak lemah. Dia bisa mengambil Lin Tian sepenuhnya. Tetapi Raja Mu tidak dapat mengambil Lin Tian sekarang, yang membuat pemuda itu terlihat sangat jelek. Lin Tian menertawakan pemuda itu, aku berkata, tidak ada yang bisa membantumu hari ini. Pemuda itu berpikir untuk menggunakan pria Raja Mu untuk berurusan dengan Lin Tian, jadi dia dengan cepat mendatangi pria di belakangnya dan berkata, Tuan Mu, bukankah Anda memiliki hubungan yang baik dengan klan batu liar? Mereka tidak ada di sini. Raja Langit Kayu satu wajah jelek, tetapi pemuda itu mulai memiliki cara yang agak mendesak, yang bergegas menemukan jalan. Coba saya lihat. Raja Kayu mulai bergegas, tetapi Kayu membunuh sampah dan berkata, Ayah, biarkan kakek yang tertutup keluar, dengan kemampuannya, kamu bisa membunuh bocah ini. Pemuda itu segera terkejut dan berkata, ya, biarkan Tuan Mu keluar, dia pasti punya cara. Tuan Si, ayahku tutup. Jika dia dibiarkan keluar, dia akan marah. Aku terluka sekarang. Apakah kamu ingin anak ini membawaku pergi? Pemuda itu bertanya, dan Raja ragu-ragu, ini. Cepat, bunuh bocah ini. Pria muda itu mendesak, dan Raja Mu harus mengeluarkan sepotong jimat dan menghancurkannya. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari bawah tanah agen pengawal Muang, apa yang bisa saya bantu? Ayah, seseorang membunuh kami di agen pengawal Muang kami. Cepat keluar. Pada saat ini, halaman di sekitarnya bergetar, dan kemudian sebuah tangga muncul dari kolam, dan kemudian seorang lelaki tua keluar dari tangga. Orang tua itu memiliki wajah serius dan rambut pirang diikat menjadi kuncir. Pemuda itu segera naik dan berkata, saya telah melihat Tuan Mu di Xia. Xia? Tuan Kayu memandang pemuda itu dari atas ke bawah, dan pemuda itu berkata sambil tersenyum, saya berasal dari gunung besar Shijia yang tandus. Oh, Si. Tuan Mu segera memperlakukan Xian dengan sangat sopan, seolah-olah keluarga Si sedikit membantu. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, apa hubungan antara Shijia dan Cao Guimen? Atau apakah ini hanya identitas palsunya? Ketika Lin Tian bertanya-tanya, Raja Mu sudah mengajukan keluhan, ayah, lihat apa yang dia lakukan pada cucumu. Kayu membunuh gurun segera menangis untuk berkata, kakek, kamu ingin membalas dendam untukku. Tuan Mu sangat mencintai cucunya, tetapi ketika dia melihatnya berbaring di kursi, dia langsung berkata, siapa yang membuatmu seperti ini? Mu Zehuang menatap Lin Tian Dao. Itu dia. Tuan Mu datang dan menatap Lin Tianleng dan berkata, wah, siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyakitiku? Pertama-tama, cucumu tidak memiliki mata yang panjang. Dia harus menyakitiku dulu. Kedua, pria ini, yang menyakiti orang-orang dari agen pengawal Lai Feng, saya akan menangkapnya, dan orang-orang Anda akan menghentikannya. Tentu saja, aku akan membunuhnya. Lin Tianxi berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak memiliki mata yang panjang? Kata Tuan Mu dengan dingin. Ya, ada pertanyaan. Wah, aku akan membiarkanmu memiliki mata yang panjang dulu. Selesai berkata, tangan Master Kayu ini tiba-tiba menerbangkan anak panah emas, kecepatannya sangat cepat, tiba di depan Hari Dalin. Teknik bayangan ganda Lin Tian dihindari, dan Master Kayu berkata dengan dingin, mengapa? Pikirkan bahwa jika Anda mengembangkan sedikit seni bela diri, Anda tidak akan menganggap saya serius. Aku tidak menganggapmu serius. Lin Tian berkata, aku akan memberitahumu kekuatanku hari ini. Pada saat ini, Tuan Mu melompat dan mendarat di atap.
Ketika orang-orang di luar mansion melihat Tuan Mu berdiri di atap, mereka bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Pada saat ini, aliran udara Tuan Mu melonjak, dan orang-orang tidak tahu berapa banyak saluran udara yang dia miliki, jadi mereka hanya bisa berspekulasi. Lihat, ubin di sekitarnya berterbangan. Beberapa orang berkata, biarkan ubin terbang bersama jalan napas. Setidaknya ada 300 caraki. Beberapa seniman bela diri memuja, itu sangat kuat. Pada saat ini, Master Kayu berteriak kepada Lintian di halaman, makan aku. Teknik telapak tangan, yang terbuat dari 300 kepingki, terbang langsung ke Lintian. Lintian membalikan tangannya dan Master Kayu itu langsung dipukul. Dia jatuh dari atap. Ketika orang-orang dari luar dan agen pengawal Muang terdekat melihat ini, mereka tercengang. Beberapa orang ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam, yang lain berkata, itu pasti nenek moyang Shuimen hari itu. Ada berapa saluran udara? Sungguh menakjubkan bahwa Anda bisa mengalahkan orang-orang dari 300 jalan napas ke tanah. Tapi tidak ada yang tahu, kita hanya bisa menebak satu demi satu, dan Master Kayu yang berguling di atap jatuh ke tanah, tapi untungnya, tubuhnya cukup kuat, jadi jatuh tidak sakit. Tapi tangan Lintian membuatnya berjuang untuk bangun, dan wajahnya pucat. Adapun Raja Kayu, dia dengan cepat memerintahkan ke daerah sekitarnya, cepat, kelilingi bocah itu untukku. Pemuda itu tidak menyangka Lintian begitu mengerikan, jadi dia memanfaatkan kekacauan itu dan menyelinap keluar dari agen pengawal Muang. Lintian tidak keluar dari agen pengawal Muang sampai semua orang dari agen pengawal Muang terbunuh. Ketika orang-orang melihat Lintian keluar, mereka ingin tahu tentang situasi di agen pendamping Muang, jadi seseorang masuk. Kita bisa melihat mayat di mana-mana, dan segala macam ratapan. Adegan ini, biarkan mereka yang melewati semua mata bodoh, dan Raja Kayu dan Tuan Kayu keluar dari ruang bawah tanah yang tersembunyi. Tetapi Lintian telah pergi, dan Tuan Kayu berkata dengan marah, cepat, beritahu orang-orang dari klan batu. Raja Kayu itu murah hati, dan gurun pembunuh kayu dilakukan dari belakang, dan dia juga berkata, ayah, bawa aku akan pergi ke klan batu gurun. Bagus. Mu Tianwang segera mengatur orang untuk mengambil kayu untuk membunuh gurun dan pergi ke klan batu gurun. Lintian sama sekali tidak memperhatikan agen pengawal Muang, tetapi terus membiarkan kucing terbang membawanya. Akhirnya, saya datang ke sebuah kedai minuman, di mana ada banyak bau anggur di sekitarnya. Adapun Xian, sekarang bersembunyi di gudang anggur, minum anggurnya sendiri, dia berkata sambil tersenyum, saya tidak percaya, saya bersembunyi di sini, dia bisa menemukannya. Tapi kemudian pintu dibuka, dan kucing Lintian dan Fei Tian berdiri di sana menatapnya. Xian melotot, semuanya anggur, itu menutupi napasku. Kamu pikir aku tidak dapat menemukanmu ketika nafas tertutup? Lintian menertawakan Xian, dan Xian berkata, wah, sebaiknya kamu tidak memprovokasi saya, atau saya akan memberitahu Anda betapa buruknya saya. Apakah Anda mengancam saya? Bagaimana dengan ancamannya? Lintian tersenyum padanya, dan Xian segera memegang jimat di satu tangan dan menatap Lintian dengan dingin. Saya tidak percaya saya menggunakan jimat, Anda dapat menemukannya.